Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah, siapkan hati dan pikiran, kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mendekat, datang padamu, membawa pujian, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu,
dengan segenap hati dan jiwaku. Datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan menjadi indah bagiku. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin menjadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran,
setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada temu, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna dalam hidupmu murni, bagai emas perak berisi perlindungan, keselamatan. Yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidup. Tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada
serahkan kepada Pak Pendeta untuk firman Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Tidak terhitung Tuhan besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Bapa, kami berdoa siang hari ini, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami tahu Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu setia menopang kami. Engkau selalu setia menghibur kami, menguatkan kami. Kami berdoa biar firman-Mu memberikan kami kekuatan, biar firman-Mu memberikan kami pimpinan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul bersama sekalipun lewat Zoom hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Siang hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Saya kasih judul Starting Right. Ya, bagaimana kita memulai dengan benar di tahun ini, ya, dan juga kita mengakhiri dengan benar tentunya. Saya percaya tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, ya, begitu cepat berlalu. Tidak terasa juga kita sudah 3 tahun lebih mengalami pandemi. Banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita, tapi saya percaya kita punya Tuhan tidak pernah berubah. Di awal tahun yang lalu ketika terjadi gempa dan berimbas, ya, gempa di Tangerang situ dan berimbas ke Banten, berimbas ke Jakarta, saya menerima salah satu kata-kata dikatakan seperti ini: khotbah 1 jam tidak banyak membuat orang takut kepada Tuhan dan berdoa, tetapi gempa 1 menit sudah cukup membuat orang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika kami waktu itu dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, ketika kami sampai ke Jakarta, saya melihat banyak orang, ya, dari gedung-gedung yang tinggi semuanya keluar, mereka belum masuk ke kantor, ternyata baru terjadi gempa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan juga di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan ayat yang ke-24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca 4 ayat ini ada 2 persamaan. Yang pertama, mereka sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat turun hujan, datang banjir, lalu angin meranda rumah itu. Tapi yang membedakan Bapak Ibu Saudara, satu kelompok orang mendengar, dia melakukan firman. Ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pasir, di atas batu. Ketika hujan datang, banjir, angin, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang tidak melakukan, ia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dikatakan kemudian turunlah hujan, lalu banjir, angin melanda rumah itu sehingga dikatakan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, goncangan, ujian, dan badai kehidupan pasti datang dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat baik orang yang mendengar dan melakukan maupun baik orang yang mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, goncangan terjadi, ujian terjadi, badai kehidupan ini sesuatu yang pasti datang dalam kehidupan kita. Buat kita mungkin kita sudah mengalami badai sejak pandemi terjadi, bahkan sampai hari ini kita mungkin ada di antara kita yang masih mengalami badai kehidupan, tetapi kita percaya
Janji Tuhan kalau kita mendengar dan melakukan, kita akan kokoh rumah kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, kita seperti membangun di atas pasir yang ketika badai, goncangan datang, maka itu akan menjadi rusak dan roboh rumah kehidupan kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengingatkan seperti cerita di dalam Matius pasal yang ke-8, 23 sampai 26 dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, kita seperti murid-murid yang mungkin hari ini sedang mengikuti Yesus. Dikatakan sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, gelombang tidak mempengaruhi Yesus. Bahkan di tengah angin ribut yang mengamuk di danau itu, bahkan ketika gelombang air mulai masuk ke dalam perahu, itu tidak membuat Yesus tidak berpengaruh terhadap Yesus. Yesus bahkan tidur. Bapak Ibu Saudara, badai yang kita alami tidak berpengaruh tidak terhadap Tuhan karena Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani, segala sesuatu langit dan bumi akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, kita melihat ternyata murid-murid tergoncangkan pada waktu itu. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika goncangan datang, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Murid-murid pun datang kepada Yesus. Mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan dikatakan maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan rindu untuk kita memulai dengan benar di tahun ini, di sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun seterusnya. Tuhan mau kita mengenal dan mempercayai Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kalau kita percaya siapa Tuhan yang kita sembah, maka di tengah goncangan kita tidak menjadi takut. Di tengah badai kita tidak menjadi khawatir, tetapi kita tetap kokoh. Kita tetap percaya karena kita kenal Tuhan kita berkuasa atas badai kehidupan yang terjadi. Kita melihat bagaimana Yesus bangun dan dia menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika badai kehidupan datang di dalam kehidupan kita, kita harus datang kepada firman. Yesus sendiri, dia firman yang hidup itu. Kita perlu datang mencari Tuhan lewat firman-Nya. Temukan firman Tuhan dan katakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ucapkan firman Tuhan buat situasi yang sedang kita hadapi. Sehingga badai kehidupan yang kita alami juga karena kuasa firman Tuhan dapat memampukan kita, menolong kita untuk menghadapi badai. Bahkan badai itu menjadi tenang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari apapun situasi yang kita hadapi, kalau mungkin hari ini kita sedang mengalami badai di dalam keuangan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita perkatakan firman Tuhan ini, biar iman kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Mari kita belajar mengenal dan mempercayai Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan, pasti Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin sedang mengalami badai di dalam kesehatan kita, mari kita perkatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menanggung segala kelemahan, segala sakit penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita perkatakan firman Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Tuhan sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Kita melihat bagaimana
orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, sakit 38 tahun disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita alami, Tuhan tahu. Tuhan peduli buat kehidupan kita. Jangan kita seperti murid-murid berkata, Tuhan seakan-akan tidak peduli. Dia peduli buat kehidupan kita. Ketika kita datang, ketika murid-murid datang kepada Tuhan, Tuhan bangkit dan Tuhan menghardik danau dan angin itu sehingga danau dan menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar di tengah badai kehidupan. Kita belajar mengenal dan mempercayai Tuhan yang kita sembah lewat firman Tuhan. Yang kedua, di tengah kondisi apapun yang kita alami, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita menemukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21 dikatakan banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara, rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Ayub mengalami badai kehidupan, tetapi di Ayub pasal yang ke-42, di akhir cerita kisah Ayub, kita melihat di Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, Ayub berkata, aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Banyak rancangan di dalam hati manusia. Rancangan kita bisa gagal, tetapi keputusan Tuhan terlaksana. Keputusan Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak mungkin gagal. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik. Dia telah mempersiapkannya buat kehidupan kita. Karena itulah Tuhan mau kita menemukan rancangannya dalam hidup kita. Berjalanlah di dalam rancangan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Maka rancangan Tuhan itu pasti terlaksana dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Banyak rancangan di dalam hati manusia. Banyak apa yang manusia ingin lakukan. Tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita tidak mungkin bisa efektif dan maksimal Bapak Ibu Saudara kalau kita hidup di luar rancangan Tuhan. Sama seperti kalau hidup kita diumpamakan dengan mobil balap. Mobil balap hanya akan bisa maksimal di dalam lintasan balap. Mobil balap tidak akan pernah bisa maksimal kalau ditaruh di lahan pertanian untuk membajak sawah. Dia tidak akan pernah bisa maksimal. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mobil traktor tidak akan pernah bisa maksimal ditaruh di dalam lintasan balap. Dia hanya bisa maksimal ketika dia ditaruh di lahan pertanian untuk membajak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan telah mempersiapkan rancangannya. Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan baik sebelum dunia dijadikan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Mari lewat firman Tuhan kita menemukan apa yang menjadi pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Firman dikatakan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mari kita membaca firman Tuhan, kita menemukan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan-jalan yang harus aku ambil. Apa yang harus aku lakukan? Ajar aku Tuhan, agar aku hidup dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari yang pertama di tahun ini untuk kita hidup kuat di tengah goncangan. Mari kita belajar mengenal dan mempercayai Tuhan yang kita sembah lebih lagi lewat firman-Nya. Yang kedua, mari kita menemukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya. Firman itulah yang akan menunjukkan jalan bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dikatakan dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan kita diberkati, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Bapak Ibu Saudara, musuh kita si jahat berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itu firman Tuhan mengingatkan kita, lawan dia dengan iman yang teguh. Kita harus gunakan perisai iman. Pekerjaan si jahat adalah mau menaburkan perkataan-perkataan negatif yang dapat melemahkan iman kita, yang membuat kita bisa menjadi kecewa, yang membuat kita menjadi lemah, kehilangan semangat, membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dalam segala dalam keadaan apapun, pergunakanlah perisai iman. Sebab hanya dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mari di tengah masa-masa yang sukar, di tengah keadaan apapun yang kita alami, kita harus temukan di dalam firman-Nya. Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita. Memperkatakan firman-Nya, biar firman itu menjadi senjata kita, menjadi perisai iman, menjadi pedang roh yang dapat membuat kita mengalahkan tipu daya dari si jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, gunakan perisai iman. Pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang benar. Jangan kita khawatir, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi tawar hati, sebab ketika kita tawar hati di tengah masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Tetapi mari kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Firman-Nya ini memberikan kekuatan. Firman-Nya adalah roti hidup. Firman adalah air kehidupan yang menyegarkan kehidupan kita. Firman adalah air kehidupan yang dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di dalam kondisi apapun. Mari kita belajar mengucap syukur. Mari kita melihat di dalam kisah tentang kehidupan Sarah. Bagaimana dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sejak dijanjikan Tuhan bahwa Sarah akan punya anak, dia menunggu waktu Tuhan selama 25 tahun. Tidak ditulis berapa tahun sebelum janji Tuhan itu Sarah sudah menikah dengan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi firman Tuhan ya dan amin. Di dalam Kejadian 21 ayat 1 ini dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Mari kita mengucap syukur hari ini kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan kehidupanmu seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Bapak Ibu Saudara seperti yang dijanjikannya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya kepada Bapak Ibu Saudara, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Itulah yang akan terjadi. Manusia boleh merancangkan, rancangan manusia boleh bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan, perkataan Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara, pasti dilakukan Tuhan, pasti akan terjadi. Perkataan Tuhan tidak mungkin gagal. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengucap syukur karena janji Tuhan ya dan amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang mungkin kurang baik, dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi yang mungkin berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikehendaki Allah. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, beri makan 5.000 orang yang ikut dia. Murid-murid berkata mereka nggak punya banyak uang, bahkan uang 200 dinar nggak mungkin cukup untuk beli roti. Dan Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Hanya ada 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan nggak mungkin cukup Bapak Ibu Saudara untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi Tuhan mengambil 5 roti 2 ikan itu dan Yesus mengucapkan syukur. Yesus mengucapkan berkat dan mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucap syukur, kita sedang melepaskan kuasa iman bekerja
sehingga mujizat dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang berlimpah kasih setia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar mengucap syukur, sebab Tuhan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kehidupan kita. Inilah yang dikehendaki Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara mengucap syukur, engkau sedang melepaskan kuasa iman bekerja. Engkau sedang melepaskan diri dari tekanan-tekanan kekhawatiran. Sehingga Tuhan dapat melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak mungkin gagal. Mari hari ini kita belajar sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun seterusnya. Kita belajar, mari kita mempercayai. Mari kita belajar kenal lebih lagi siapa Tuhan yang kita sembah lewat firman-Nya. Mari kita belajar untuk kita menemukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya. Mari kita belajar terus menggunakan perisai iman Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, setiap saat, dalam segala keadaan. Sepanjang tahun ini, sepanjang bulan, bulan demi bulan, kita harus pakai perisai iman kita untuk memadamkan panah api dari si jahat. Dan mari kita belajar bersyukur, mengucap syukur. Sekalipun ada masa-masa kita menanti, sama seperti Sarah menanti 25 tahun. Tetapi Tuhan melakukan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti firman-Nya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Bu Angel. Salam puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Hendy Gunawan atas Sama-sama Pak. yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Hendy Gunawan bersama keluarga, beserta juga dengan pelayanannya dalam Faithful ya. Terima kasih Pak Hendy Gunawan. Saya juga tiap hari menerima firman Tuhan nih lewat WA. Sangat memberkati. Dan bagi teman-teman sekalian yang belum mengenal Pak Hendy Gunawan, silakan perkenalan nih, berbicara nanti ya. Dan kita juga diingatkan oleh Pak Pendeta Hendy Gunawan untuk kita senantiasa belajar mengenal rancangan Tuhan ya. Apakah di sini Bapak Ibu Saudara sangat diberkati? Kalau saya diberkati sekali dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Angkat tangan bila diberkati. Haleluya. Apakah ada yang ingin bersaksi? Nah ini biasanya kalau ada yang mau bersaksi agak lama nih. Atau ingin menyampaikan sesuatu, pesan dan pesan atas lawatan firman pada siang hari ini. Mbak Yeni, Pak Eko, Pak David, Ibu Silvi, Oma, atau Mbak Angel. Mbak Angel mau? Oke, siap. Ya, saya memberikan respon kepada firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kita mungkin baca lagi di Yesaya 43 ayat 19 bahwa lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, sebagai kita meresponi firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah kita juga belajar mengenal Tuhan dan juga belajar mengenal rancangan Tuhan dan juga kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan sepenuh iman kita. Amin. Haleluya. Juga selamat ulang tahun di sini diingatkan oleh Regis Pak David Korintus ulang tahunnya. Selamat berulang tahun. Nanti kita doakan Pak David ya. Selamat panjang umur, sehat selalu Bapak. Haleluya. Semangat. Selamat ulang tahun Pak Martin. Lagu dong. Lagu selamat ulang tahun Bu Martin.
Pak David, satu dua patah kata, 1000 patah Ya, kata, silakan Pak David. untuk Pak David nih, di Kita foto kan dulu. belum tentu sampai umurnya Pak David nih. Kok suaranya nggak ada, Pak? Masih mute ya Pak kali ya? Atau speak? Silakan Pak David. Udah, silakan Pak, coba Pak. Oh, belum Earphone ya? Pak. Pada Bapak mungkin ya? Kayaknya kerusakan. Oh, Martin, coba. Alien, keyboard. Udah, sempat kedengeran Pak. Kita wakilkan Pak David mengucapkan terima kasih ya, saya wakilkan jadinya ya Pak David ya, atas dan doa bagi saya Pak David. Dan kita lanjutkan ibadah kita untuk doa penutup, doa syafaat. Kita nyanyikan satu lagu lagi, Bu Martin. Ya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan, buat penyertaan, dan buat perlindungan serta pimpinan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Buat teman-teman, saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID. Kami berdoa. Tuhan, Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh, Allah Tuhan yang menyediakan semua juga yang dibutuhkan. Engkau juga Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Biar iman kami tidak menjadi lemah. Biar kami tetap percaya. Biar setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam proses Tuhan, kesembuhan, sedang dalam proses dirawat dari sakit. Kami berdoa biar iman kami bangkit. Biar kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Tuhan yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan yang memulihkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan yang memulihkan kesehatan kami. Sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal. Sehingga kami boleh menyaksikan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat kota dan bangsa kami. Kami melepaskan berkat buat kota dan bangsa kami. Berkati kota dan bangsa kami. Berkati presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri, jajarannya Tuhan. Bahkan gubernur, Tuhan, bupati, wali kota, bahkan camat sampai Tuhan, lurah, bahkan kepala desa, sampai perangkat desa yang ada. Kami berdoa, berikan Tuhan bangsa kami Tuhan roh takut akan Tuhan. Biar bangsa kami juga boleh menjadi bangsa yang mencari dan mengenal Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat dan tangguh dan dapat menghadapi, melewati pandemi yang ada Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat buat seluruh pemerintahan di bangsa kami agar mampu Tuhan menghadapi setiap resesi yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita juga hari ini bolehkah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami adalah milik Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biar kami selalu senantiasa mengandalkan Tuhan. Biar kami selalu senantiasa berharap sama Tuhan. Biar kami selalu bergantung sama Tuhan. Biar hari ini kami boleh pulang, kami boleh menerima berkat daripada Allah Bapa yang memampukan kami untuk kami bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami boleh menerima cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang selalu membuat kami sadar betapa kami dikasihi, betapa kami berharga di matamu. Kami menerima kemampuan, kasih karunia, kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kami melakukan pekerjaan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terus berkati, ibadat sudah selesai. Mbak Angel, silakan dilanjutkan. Kita foto Thank you dulu. semuanya. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak David, selamat ulang tahun. Dadah semuanya, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Pak David. Tuhan Yesus Selamat ulang memberkati tahun Pak semuanya. David, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Angel, Terima kasih makasih semuanya. Ruli. Makasih Oma, sehat-sehat ya Oma. Makasih Angel. Dadah. Terima kasih Ruli. Dah, Tuhan berkati. Dadah. Tes.